Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang Yesus sampaikan di akhir Injil adalah hal yang membuat kita merasa bangga, beriman dan percaya kepada Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengecewakan kita, dan Yesus selalu berusaha membahagiakan kita. Mungkin yang perlu adalah kita jangan mengenal Yesus setengah-setengah, atau kita jangan percaya kepada Yesus dari apa katanya atau kata orang. Kita perlu sendiri harus berjumpa dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, mengetahui Yesus dari kata Yesus sendiri, dari pembicaraan Yesus dengan kita. Maka menyediakan waktu untuk berdoa, bermeditasi secara pribadi, berbicara dari hati ke hati kepada Yesus, itu menjadi momen yang sangat penting untuk kita makin mengenal siapa itu Yesus. Dan pasti selalu ada kebahagiaan yang diperoleh ketika kita percaya kepada Yesus karena kita betul mengenal Yesus, daripada kita menjadi pengikut Yesus karena ikut-ikutan. Untuk menggapai kebenaran, kita itu perlu menggali dan mencari dan masuk dalam sebuah keberadaan. Demikian juga iman akan Yesus. Kita harus masuk ke dalam keberadaan Yesus, bertanya kepada Yesus tentang siapa itu Dia. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis ketika ia mengirimkan murid-muridnya untuk menjumpai Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau yang kami nantikan, atau masih ada orang lain lagi?" Hari Minggu bacaan ini kita pakai, dan hal yang kita sorotin untuk kita maknai pada saat hari Minggu lalu adalah bagaimana egoisme itu bisa diretas dan ditanggalkan dengan saling berbuka hati untuk mengenal satu sama lain. Kita tidak akan pernah menanggalkan egoisme kalau kita tidak mampu melepaskan diri dan masuk dalam kehidupan orang lain, mengenal siapa dan apa itu orang, dan memperkenalkan siapa itu kita di hadapan orang. Karena saling pengertian dan pemahaman hidup baru akan terjadi kalau orang saling mengenal dengan lebih baik.
Kita mengenal satu sama lain bukan untuk dipersoalkan, tapi supaya kemudian kita tahu sama tahu, dan kemudian itu yang membuat kita saling memahami dan mengerti dalam hidup. Bapak Ibu, dalam hidup bersama istri perlu mengenal lebih baik pasangan-pasangan. Bukan ketika sudah mengenal positif dan negatifnya pasangan, kemudian itu dijadikan sebagai bahan untuk dipersoalkan. Tidak. Tapi supaya tahu sama tahu, oh ternyata dia begini, dia begitu. Tanpa keterbukaan hati untuk saling mengenal, kita tidak akan mampu menjadi pribadi yang menanggalkan egoisme. Itu yang kita dapat dari permenungan hari Minggu tentang bacaan ini. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk mencoba menyorot hal lain dari makna Yohanes Pembaptis mengirim murid-muridnya menjumpai dan bertanya kepada Yesus. Kalau dalam konteks anak-anak sekolah atau kaum terpelajar atau mahasiswa, itu hari Minggu juga saya khotbahkan teks ini untuk mahasiswa-mahasiswi di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pengambengan. Saya mengatakan kepada mereka bahwa salah satu kunci sukses menjadi seorang mahasiswa atau murid harus pergi menjumpai guru dan bertanya. Seperti murid-murid Yohanes pergi menjumpai Yesus dan bertanya. Dan kalau mau menjadi murid yang sukses atau mahasiswa yang sukses, Anda punya iman akan Yesus. Jangan lupa datang bertanya kepada Yesus. Jangan lupa datang menjumpai Yesus. Dengan kata lain, doa adalah salah satu pilihan yang penting kalau mau sukses dalam menjadi murid dan belajar. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk bagaimana kita perlu datang dan mengenal Yesus untuk kita pastikan bahwa kita perlu percaya kepadanya. Sehingga ketika kita mengimani Yesus, kita mengimani karena kita mengenal, bukan karena katanya atau kata orang. Karena iman yang dibangun di atas dasar katanya dan kata orang, ada kemungkinan itu tidak benar. Dan kita sering terjebak dalam bahaya hidup untuk mengenal orang lain dari apa katanya. Apalagi kalau kita sudah punya telinga yang suka mendengar gosip, seringkali dengar informasi orang kita anggap sebagai sebuah kebenaran yang belum tentu seperti itu. Apalagi kita hidup di zaman di mana orang gampang membumbui segala pembicaraan. Mungkin Anda berkata lain, ketika seseorang mulai menceritakan itu kepada orang lain, tambah bumbu-bumbu, dan ada perkembangan sedikit bahasa yang kita sampaikan, kemudian itu yang menyebar dari telinga ke telinga dan dari orang ke orang, lalu dijadikan sebuah gosip. Ketika kita tanya, kamu lihat apa yang kamu omong? Paling enggak, katanya. Kita memang sering terjebak dalam bahaya percaya kepada katanya, bukan faktanya. Maka itulah yang ditakuti oleh Yohanes ketika ia mau mengarahkan murid-muridnya untuk percaya kepada Yesus. Yohanes tidak mau mereka membangun iman kepada Yesus berdasarkan apa katanya, apa opini publik. Makanya dia suruh, pergi kamu ketemu dan tanya, apakah engkau yang kami nantikan atau masih menantikan orang lain? Menariknya, Yesus tidak langsung menjawab, iya saya. Tapi Yesus menjawab dengan membeberkan beberapa fakta yang telah terjadi. Orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan, dan macam-macam hal yang dibuat oleh Yesus, itu yang dia katakan. Dengan ini Yesus mau membangun iman dua orang murid yang diutus Yohanes pada faktanya, bukan katanya. Dan memang yang terjadi setelah Yohanes keluar dari penjara, dan saat ia sedang berada bersama murid-murid itu, Yesus lewat. Yohanes bilang apa? Lihat, itu anak domba Allah. Dan serentak pada saat itu murid-murid Yohanes meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Kenapa mereka dengan begitu spontan meninggalkan gurunya yang pertama dan mengikuti Yesus? Karena mereka sudah mengenal Yesus itu siapa. Bapak Ibu, kita orang Katolik menjadi Katolik karena warisan, karena nenek moyang, karena keturunan, mungkin karena kebetulan dari Flores yang mayoritas Katolik. Tapi apakah kita betul-betul mengenal Yesus? Belum tentu. Kita percaya kepada Yesus karena orang tua mengajak kita menjadi Katolik. Dan itu kadang menjadi sebuah keangkuhan dan kesombongan untuk menganggap diri kita sudah orang Katolik paling hebat. Padahal kita lupa orang yang baru baptis kemarin itu jauh lebih Katolik dari kita yang sudah dari kecil menjadi Katolik. Itu terlihat dari kenyataan dan fakta.
Itu ada ibunya 3 anak-anak di belakang. Kan baru dia belajar menjadi Katolik ini beberapa saat terakhir, diajar sama Pak Denis. Baru dia jadi Katolik 1 tahun lalu. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Tanpa suami yang masih pergi kerja, dengan 3 orang anak, dia berjuang untuk ikut misa harian. Bandingkan dengan orang Katolik yang sudah dari dulu Katolik. Lihat mukanya, ada enggak? Kenapa? Kita menjadi Katolik dan pengikut Kristus karena ikut-ikutan, tempelan, bukan hasil dari sebuah pergulatan panjang, pergumulan pribadi. Dan ini jugalah yang membuat Santo Yohanes dari Salib, orang yang kita peringati hari ini, menganggap salib Yesus sebagai kekuatan karena muncul dari pengalaman dan pergolakan hidup. Ia anak orang Spanyol yang dia punya minat dari kecil untuk membina hidup rohani dan mencinta hidup rohani, hampir sama dengan Santa Lucia yang kita peringati kemarin. Dan karena itu ia masuk di Ordo ketiga Karmel. Jadi dia masuk sebagai awam, tapi karena dilihat dia punya hidup rohani yang bagus, lalu diarahkan untuk menjadi imam. Dia tertarik untuk masuk biara Karmel itu pada usia 21 tahun, tapi kemudian ia ditabiskan menjadi imam pada usia 25 tahun, dan setelah menjadi imam ia diberikan banyak karunia. Dan karunia itu dia kombinasikan dalam kerjasama dengan Santa Teresia dari Avila, dan mereka bersama-sama membaharui aturan-aturan di dalam hidup membiara supaya lebih mengarahkan orang kepada kebenaran. Tapi seperti biasa, seorang reformator pasti akan tidak disukai oleh kelompok zona nyaman. Sama dengan kita masuk di paroki, kalau kita membobardir untuk membuat pembaharuan, pasti kelompok-kelompok yang sudah ada di zona nyaman itu paling tidak suka. Dan itulah yang dialami oleh Yohanes. Ia mencoba membaharui semua hidup membiara, dan akhirnya teman-teman sebiaranya tidak suka. Dia lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena gagasan-gagasan inovatifnya. Ia tinggal di dalam penjara selama 9 bulan, lalu kemudian ia tidak tahan dan keluar dari penjara dan biara. Dan ia mencoba melihat pengalaman di dalam penjara itu sebagai konkret dari memanggul salib Yesus. Jadi ada pergolakan hidup, dan ia melihat penderitaan itu sebagai cara mengambil bagian dalam memanggul salib Tuhan. Ia kemudian menulis banyak buku, dan dalam bukunya ia memberikan penekan pada hal ini. Memanggul salib adalah jalan menuju kebangkitan dan pengingkaran diri. Memanggul salib adalah jalan menuju kebangkitan dan pengingkaran diri. Pengingkaran diri artinya mampu menanggalkan selera dan hasrat pribadi untuk berkorban demi Tuhan dan kepentingan umum. Ini yang berat. Berani mengorbankan diri untuk meninggalkan dan menanggalkan apa yang bagi kita itu penting di dunia demi mengabdi kepada Tuhan dan gereja. Ketika ada banyak orang yang tidak mau melayani di dalam gereja, itu karena dia tidak berani mengorbankan apa yang menjadi keenakan di dunia. Makanya orang tidak mau melayani. Tapi rahmat itu selalu muncul dari pengorbanan, bukan hanya sekedar pelayanan. Artinya sebuah pelayanan itu menjadi sebuah pengorbanan dan memanggul salib. Kalau begini, misalnya Pak Markus lagi punya banyak pekerjaan dan dia harus lembur, tapi demi mengurusi tugas dan pelayanan di lingkungan, walaupun masih ada kerja di kantor, dia berani untuk mengatakan, saya berhenti di sini dulu karena saya ada pelayanan di lingkungan. Itu namanya pengorbanan. Dan pelayanan yang diberikan dari pengorbanan itu yang memberikan rahmat. Beda dengan ketika kita melayani karena punya waktu luang dan waktu sisa. Itu kadar pengorbanannya itu tidak ada, karena waktu luang dan waktu sisa itu kan iseng-iseng saja, jadi sambilan. Kalau sesuatu yang bernama pengorbanan harus mengingkari diri, berani menanggalkan apa yang kita lihat penting untuk kita di dunia demi kita berkorban bagi Tuhan. Itulah penyangkalan diri, itulah pengorbanan, itulah salib. Jadi kalau kita menderita karena untuk kepentingan sendiri, itu bukan jalan salib. Tapi kalau kita menderita demi kepentingan dan keselamatan banyak orang,
itulah salib, dan itu yang mendatangkan rahmat. Maka konkretnya Bapak Ibu kalau menjadi pengurus lingkungan, menjadi dewan, dan Anda merasa menderita hanya karena Anda mau melayani orang banyak, tapi mereka tetap membuat Anda dikomentarin, disakitin, tapi Anda tetap menjalani, itulah memanggul salib, itulah pengorbanan, itulah yang mendatangkan rahmat. Yohanes dari salib yang kita peringati menjadi seorang kudus karena ia berani memanggul salib yang seperti saya ceritakan, karena tidak disukai oleh rekan sebiara, dia dipenjarakan. Padahal maksudnya dia baik. Kita selalu begitu, punya banyak maksud baik, tapi orang sering melihat itu sebagai sebuah ancaman yang menciptakan rasa iri dan rasa benci, lalu kemudian mencampakkan kita ke dalam sebuah kondisi. Nggak apa-apa. Terimalah itu sebagai salib yang harus dipikul, karena ada banyak rahmat. Dan kalau kita betul mengenal Kristus, maka kita pasti tidak akan pernah menolak salib. Kalau kita betul mengenal Kristus, kita tidak akan pernah menolak salib. Karena Yesus bilang apa? Barang siapa mau mengikuti aku, menyangkal diri, memanggul salib, lalu mengikuti aku. Kalau jadi orang Katolik dan mengikuti Yesus lalu mau ongkang-ongkang, santai-santai, tidak mau berkurban, tidak mau melayani, tidak mau menderita, itu Katolik bohong. Kalau hanya untuk mau enak-enak. Jadi Katolik itu untuk memanggul salib. Dan tidak perlu kita cari salib dalam hidup, karena di setiap kehidupan kita pasti ada salibnya. Bedanya, tidak semua orang mampu melihat pengalaman hidup yang menyakitkan sebagai sebuah salib. Salib itu ketika kita menderita demi Tuhan dan sesama, bukan untuk diri sendiri. Kalau kita menderita karena untuk egoisme dan kepentingan diri, itu bukan salib. Itu adalah korban keegoismean. Bapak Ibu, ingat diri itu baik, tapi jangan terlampau mengingat diri dan lupa melayani. Pelayanan terhadap Tuhan, gereja dan sesama selalu mendatangkan rahmat. Mungkin ada yang membaca caption yang saya buat ketika tadi ada 50 bungkus sembako kita terima dari BNI. Saya mencoba merenungkan kenyataan itu sebagai jawaban atas doa-doa kita. Kebetulan yang dapatkan memang rata-rata opa-oma dan orang yang rajin ikut misa, walaupun ada yang tidak. Terus saya buat caption bahwa ketika kita rajin berdoa, ketika kita taat beriman, ketika kita rajin melayani dan ikut misa, jangan berpikir Tuhan tidak berjuang untuk menjawab. Ketika kita taat dalam iman, setia dalam doa dan misa dan pelayanan, saat itu Tuhan berjalan untuk pergi mencari siapa yang pantas ia pakai untuk memberikan rahmat kepada kita, mengupahi setiap bentuk pelayanan dan kesetiaan kita dalam hidup beriman. Jadi Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Ia selalu berusaha menjawab segala doa dan iman kita. Yang jadi masalah adalah waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Kita berpikir kalau sekarang kita berdoa, nanti malam dapat hasil atau besok. Kalau tidak, kita berpikir Tuhan tidak mendengar doa kita. Bukan begitu. Ada berapa ribu orang yang meminta kepada Tuhan pada waktu yang sama. Dan coba bayangkan pusingnya menjadi Tuhan ketika anggap saja kita yang datang ini sudah 40 orang. Masing-masing punya kepentingan dan kebutuhan. Belum lagi ada 40 orang lain di tempat lain. Dan pada waktu yang sama meminta kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak pusing untuk memberi jawaban? Sehingga Tuhan pasti menjawab, tapi tidak pada waktu seperti yang kita inginkan. Karena waktu yang indah untuk kita beda dengan waktu yang indah untuk Tuhan. Yang pasti ketika kita sudah taat dalam iman, setia dalam doa dan misa, dan berdoa di sana dengan terus melayani, Tuhan cari, dia pergi. Mana orang yang bisa dipakai sebagai alat di tangannya untuk menyalurkan rahmat dan berkat kepada kita. Maka untuk kita umat di paroki negara yang rajin ikut misa dan taat dalam hidup beriman, kan banyak dapat sembako hari ini dari BNI. Siapa yang pernah menduga
bahwa orang BNI jatuhkan pilihan kepada gereja Katolik untuk memberi bantuan 50 paket sembako. Coba. Siapa orang Katolik di sana? Siapa pemimpin orang Katolik di BNI yang kemudian memberikan perhatian kepada kita? Tidak. Tapi karena Tuhan bekerja untuk mengetuk hati mereka, walaupun bukan Katolik, mereka memberikan perhatian itu kepada kita, gereja Katolik. Seperti inilah cara Tuhan bekerja. Jadi paling penting, mari kita percaya kepada Tuhan karena kita mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan kita, Yesus yang mengajak kita untuk memanggul salib, jangan pernah untuk meninggalkan dan menanggalkan penderitaan itu sebagai jalan salib untuk mendatangkan rahmat. Beriman itu mudah, berdoa itu gampang, ikut misa itu gampang. Tapi yang tidak mudah adalah adakah hati kita terbuka terhadap Tuhan untuk mau menjumpainya. 2 orang murid yang diutus Yohanes Pembaptis kemudian penuh rahmat karena mereka terbuka hati terhadap suruhan Yohanes, pergi ketemu Yesus. Dan mereka pergi. Kita juga perlu punya hati yang taat. Ketika diminta, ayo pergi berdoa, ayo pergi sharing kitab suci, ayo pergi pendalaman AAP, pergi. Kita menjumpai Tuhan di sana dalam diri sesama. Dan lagi-lagi, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak memperhitungkan loyalitas kita untuk hal itu. Ketika kita membuka hati terhadap Tuhan dan loyal terhadap Tuhan, Tuhan akan jauh lebih loyal kepada kita. Nanti rahmat itu berdatangan pada saat kita tidak bisa menduga. Semoga Tuhan memberkati.